Dengan tidak adanya jaminan bahwa setiap pendekatan pasti akan berhasil dan berakhir pacaran, membuat sebagian orang jadi terburu-buru menjalaninya. Sehingga tak jarang, ketergesaan itu membuat orang jadi salah langkah, yang niatnya bikin gebetan makin tertarik, malah jadi ilfil dan risih. Penyebab paling sering, yang bikin gebetan jadi risih dan ilfil adalah, kalau kamu melakukan modus yang begitu kentara dengan niat terselubung. Tidak semua orang bisa dimodusin saat PDKT, yang akhirnya jadi ilfil dan menjauh. Berikut ini adalah beberapa contoh modusnya. 1. Pura-pura punya hobi yang sama, supaya bisa dekat. Memiliki hobi yang sama dengan gebetan, memang suatu hal yang menyenangkan, karena itu bisa membuat kalian jadi lebih dekat, dari sekedar teman biasa. Namun, jika kamu berpura-pura punya hobi yang sama dengannya, bisa dibilang kalau itu bukanlah modus yang bagus. Karena bagi orang yang punya tingkat kepekaan tinggi, sangat mudah baginya melihat kepura-puraanmu. Dan jadinya malah ilfil, kalau kamu pura-pura suka sama apa yang dia suka, mengaku punya hobi yang sama dengannya, padahal kamu tidak tahu banyak tentang hobi itu. 2. Posting foto atau kedekatan dengan lawan jenis, untuk bikin cemburu. Bisa dibilang, kalau modus yang satu ini sangat kuno, untuk dilakukan pada tahap PDKT masa kini. Yaitu modus membuat gebetan cemburu, dengan sengaja posting foto atau kedekatan dengan lawan jenis, lalu ngakunya kalau itu saudara dan teman dekat. Percayalah, hanya orang bodoh dan terlampau polos saja, yang masih percaya dengan modus seperti itu. Sehingga kebanyakan orang akan ilfil dan hilang ketertarikan, jika gebetannya melakukan ini saat sedang PDKT, karena berkesan tidak menghargai kedekatan yang terjalin. 3. Pura-pura sakit supaya diperhatikan. Modus lainnya, yang juga bikin gebetan ilfil saat PDKT adalah, kalau kamu pura-pura sakit supaya diperhatikan olehnya. Entah itu sakit yang ringan, seperti demam dan flu, ataupun sakit parah, yang melukai fisik atau mengidap penyakit akut yang fatal. Orang yang sakit beneran sama yang pura-pura sakit, pasti kelihatan bedanya, apalagi kalau sengaja memamerkannya demi mendapat perhatian. Walaupun dia bersimpati dan menunjukkan sedikit perhatian, bukan berarti perasaannya makin besar terhadapmu, karena bisa jadi dia diam-diam malah ilfil padamu. 4. Minta alamat rumah untuk mengirim sesuatu. Gak semua orang suka dikirimi dan diberikan sesuatu, saat menjalin pendekatan, sehingga modus yang satu ini terbilang cukup berisiko, untuk dilakukan saat PDKT. Modusnya, minta alamat lengkap gebetan, untuk bisa ngirim kado dan sesuatu untuknya. Sebagian orang mungkin ada yang senang dan percaya begitu saja, tapi sebagian lagi bisa jadi malah curiga. Dengan banyaknya kasus penipuan, gebetanmu bisa ilfil dan takut, kalau tiba-tiba kamu minta alamat lengkap tempat tinggalnya. 5. Modus minta diajari sesuatu supaya bisa dekat. Dari dulu sampai sekarang, modus yang satu ini, masih sering dilakukan untuk mendekati seseorang yang disukai. Pura-pura bodoh di suatu bidang yang dikuasai gebetan, untuk kemudian minta diajari olehnya. Bagi orang-orang yang tertarik dengan kecerdasan, modus seperti ini malah bikin dia tidak suka padamu. Apalagi, kalau dia tipe orang yang malas basa-basi dan cenderung peka, dia bakal tahu, kalau kamu pura-pura dan sengaja mencari kesempatan, untuk dekat dengannya. Intinya, beberapa modus PDKT di atas, jangan dilakukan lagi, karena sudah terlalu kuno dan mudah ditebak. Cukup dekati dengan usahamu sendiri, dengan membangun kedekatan yang murni, tanpa menggunakan modus-modusan.